Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Rahma Putri Salsabila Arsono, Isyoroda Habibah dan Dina Islamiyah akan mempresentasikan yaitu tentang materi telaah kurikulum dan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu telaah kurikulum bahasa Indonesia. Struktur program kurikulum SD atau MI memuat jumlah dan jenis mata pelajaran yang ditempuh dalam satu periode belajar, yaitu selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Khusus kelas 1, 2, dan 3 menggunakan pendekatan tematik yang disajikan 26 atau 27 atau 28 per jam pelajaran per minggu. Pembagian dan pengaturan waktu perharinya diserahkan kepada guru untuk mengaturnya. Penyajian pembelajaran dilaksanakan secara terpadu antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain: agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial, matematika, pendidikan jasmani, kertakes, pengetahuan alam atau sains. Dengan pertimbangan dapat dipadukan indikatornya. Alokasi waktu sebanyak 26, 27, atau 28 jam pelajaran dapat diatur dengan bobot berkisar 15% untuk agama, 50% untuk membaca dan menulis permulaan serta berhitung, dan 35% untuk pengetahuan alam, sains, pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani. Selanjutnya kita akan bahas tentang landasan dan tujuan. Landasan kurikulum. Dengan standar kompetensi mata pelajaran BI diharapkan: pertama, peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai kemampuan dan bakatnya serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesusastraan. Kedua, guru menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar untuk pengembangan kompetensi bahasa peserta didik. Yang ketiga, guru bebas menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesusastraan sesuai kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, orang tua dan masyarakat aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesusastraan di sekolah. Yang kelima, sekolah menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesusastraan sesuai keadaan peserta didik dan sumber belajar. Yang keenam, yaitu setiap daerah menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesusastraan sesuai kondisinya. Lanjut kepada tujuan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia: yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku. Yang kedua, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan. Yang keenam, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SK) yang disebut dengan SKLSP SDMI. Yang pertama, menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan. Yang keempat, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitar. Yang kelima, menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. Yang keenam, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru atau pendidik. 7. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar. Yang 10, menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ke-11, menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Nomor 12, menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.
Yang ke-13 menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Yang ke-14 berkomunikasi secara jelas dan santun. Yang nomor 15 bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. Yang ke-16 menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. Yang ke-17 menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Standar kompetensi bahasa Indonesia SDMI yaitu ada 4. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan yaitu memahami wacana lisan berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi, berbagai peristiwa dan benda sekitar, serta karya sastra berbentuk dongeng, puisi, cerita, drama, pantun, dan cerita anak. Yang kedua yaitu berbicara, menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, pidato, pemahaman isi buku, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi. Yang ketiga yaitu membaca, menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana berupa teks panjang dan berbagai karya sastra seperti puisi, cerita, dongeng, dan drama. Yang keempat yaitu menulis, melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, surat pengumuman, dialog, dan berbagai karya sastra. Selanjutnya yaitu menjelaskan standar kompetensi dan dasar kompetensi. Di bawah sudah ada contoh yaitu tentang standar kompetensi dan dasar kompetensi kelas 1. Pertama ada yang semester 1 dan semester 2, yaitu standar kompetensinya ada mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, dan di sampingnya yaitu kompetensi dasarnya. Lanjut yaitu di sini standar kompetensi dan kompetensi dasar dari kelas 2 dari semester 1 dan semester 2. Dan juga selanjutnya ini standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 3. Yang ini standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 4 dari semester 1 dan semester 2. Dan selanjutnya ada yang kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan yaitu terakhir kelas 6 semester 1 dan kelas 6 semester 2. Pengertian bahan ajar. Dalam melakukan proses pembelajaran diperlukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa-siswi dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan yang fakta berupa konsep, prosedur, dan prinsip. Di bawah ini yaitu klasifikasi jenis materi, ada yang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa-siswi dapat dilibatkan untuk mencarinya. Beberapa sumber bahan ajar yaitu yang pertama buku teks. Buku teks digunakan dapat berasal dari berbagai sumber. Yang kedua laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang terbaru dan telah diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti akan sangat memperkaya pengetahuan siswa dan siswi. Selanjutnya jurnal. Jurnal merupakan penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran, sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Selanjutnya pakar bidang studi. Meminta pendapat dari para ahli dalam bidangnya adalah salah satu bahan ajar yang dapat guru manfaatkan untuk mengecek kebenaran dari suatu materi. Selanjutnya profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itu, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi bahan dapat ditemukan. Selanjutnya,
Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya, internet. Selanjutnya lagi, media audiovisual. Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Selanjutnya, lingkungan seperti alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Wujud dan ragam bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif menuntut dilaksanakannya analisis kebutuhan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan dalam pembelajaran perlu dilakukan karena analisis kebutuhan dalam pembelajaran bahasa di MI berhubungan dengan hal tersebut. Maka, apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran bahasa yang akan dipelajarinya? Berdasarkan pendapat Wilkins tentang kebutuhan, ada dua pertanyaan yang menggambarkan tentang aspek kebutuhan pelajar bahasa di MI. Yang pertama, apakah yang seharusnya dikuasai pelajar bahasa di MI dengan bahasa Indonesia yang dipelajarinya? Yang kedua, apakah yang seharusnya dikuasai pelajar bahasa di MI berkenaan dengan unsur-unsur bahasa untuk kepentingan pemakaian bahasa pada waktu yang akan datang, atau unsur-unsur kebahasaan manakah yang seharusnya dikuasai oleh pelajar bahasa di MI? Pertanyaan lain yang dikemukakan oleh Porcher, yang pertama, apa yang unggul dan harus dilakukan oleh pelajar bahasa atau kebutuhan komunikasi? Yang kedua, tindak berbahasa apa yang harus dapat dilakukan pelajar bahasa yang sedang dipelajari atau kebutuhan bahasa? Yang ketiga, apa yang harus dikuasai pelajar agar mampu melaksanakan tindak berbahasa atau kebutuhan kebahasaan? Perbandingan aspek kebutuhan menurut Porcher dan Wilkins. Menurut Porcher, aspek kebutuhan yaitu kebutuhan komunikasi, kebutuhan berbahasa, dan kebutuhan kebahasaan. Sedangkan menurut Wilkins, kebutuhan berbahasa untuk komunikasi dan kebutuhan kebahasaan. Paparan di atas mengindikasikan dua kebutuhan berbahasa dan komunikasi. Selanjutnya disebut kebutuhan komunikasi dan kebutuhan kebahasaan. Dalam mengembangkan bahan dapat kita jumpai berbagai bentuk bahan, yaitu buku latihan, kartu petunjuk, kartu aktivitas, materi latihan, panduan praktis. Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia SD dan MI terdiri atas 4 aspek. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset pesan, dan lain sebagainya, dengan memberikan apresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan menonton drama anak. Yang kedua, berbicara. Berbicara seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan sambutan dialog, pesan, pengalaman, dan lain sebagainya, dengan mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan melisankan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. Yang ketiga, membaca. Membaca seperti membaca huruf suku kata, kalimat, paragraf, berbagai teks bacaan, dan lain sebagainya, dengan mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan pembaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. Dan yang terakhir, menulis. Menulis seperti menulis karangan naratif dan non-naratif dengan tulisan rapi dan jelas dengan memperhatikan tujuan dan ragam pembaca. Pemakaian ejaan dan tanda baca dan kosakata yang tepat dengan mengutamakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta mengapresiasi dan berekspresi sastra. Melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi, kompetensi menulis juga diarahkan untuk menumbuhkan kebiasaan menulis. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar bahasa Indonesia. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsisten.
Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 2 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus ada 2 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Materi yang diajarkan cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Yang pertama, cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materi berupa aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotorik. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kedua, urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta ke dalamnya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Prosedur dan kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Prinsip seleksi, gradasi, dan organisasi bahan. Seleksi bahan PPI-DMI dilakukan pada tahap awal saat penyusunan kurikulum. Seleksi selanjutnya dilakukan oleh guru untuk menambahkan butir-butir bahan pembelajaran. Bahan yang sudah terseleksi kemudian disusun berdasarkan urutan tertentu atau gradasi, yaitu dari yang mudah ke rumit, dari yang belum diketahui ke yang sudah diketahui, dari yang konkret ke yang abstrak. Bahan pembelajaran MI ini didasarkan pada ruang lingkup standar kompetensi bahasa Indonesia dan kompetensi lintas kurikulum. Strategi penyampaian bahan ajar. Yang pertama yaitu strategi urutan penyampaian simultan, yang kedua strategi urutan penyampaian suksesif, yang ketiga strategi penyampaian fakta, yang keempat strategi penyampaian konsep, yang kelima strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, yang keenam strategi penyampaian prosedur, yang ketujuh strategi penyampaian materi aspek afektif, yang kedelapan strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa-siswi. Yang terakhir yaitu materi prasyarat, perbaikan, dan pengayaan. Untuk mengetahui apakah siswa-siswi memiliki pengetahuan prasyarat, guru harus mengadakan tes prasyarat atau pre-quiz test. Jika siswa-siswi mengalami hambatan dalam menguasai materi, maka guru harus menyediakan materi perbaikan atau remedial. Jika siswa-siswi dengan cepat menguasai materi yang disampaikan, maka guru harus mengadakan pengayaan atau enrichment. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.